Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kami bertindak sebagai tim akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi proyek kedua dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek. Kali ini izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurul Rezeki Amalia Rauf dengan stambuk 130-2020-0279 yang akan bertindak sebagai moderator, dan rekan-rekan saya Julia Farah Reski dengan stambuk 130-2020-0262 dan Nur Anissa Putri dengan stambuk 130-2020-0263. Kami dari kelas B3 Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja ke presentasinya. Nah, untuk soalnya di sini, analisa dan buatlah pemodelan tentang problem area dari spesifikasi kebutuhan pengguna aplikasi sistem yang berjalan terhadap studi kasus pada proyek pertama. Nah, dapat kita lihat di sini ada 6 pemodelan pada aplikasi Stepping Jobs. Yang pertama, use case view, yang kedua interaction view, yang ketiga state machine view, yang keempat activity view, yang kelima physical view, dan yang terakhir model management view. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Use case view. Pada use case view ini ada 4 faktor, diantaranya staffing jobs atau pencari kerja. Kemudian ada faktor perusahaan atau pencari karyawan. Kemudian ada admin dari pihak staffing jobs. Dan yang terakhir ada faktor dari pihak bank. Dapat dilihat kalau staffing jobs bisa melihat profil cari kerjaan dan dompet. Nah, pada cari kerjaan ini ada penambahan perilaku berupa pekerjaan yang diinputkan oleh perusahaan yang dihubungkan oleh admin. Kemudian admin yang akan memberikan info perusahaan pada staffing jobs. Bisa kita lihat diagram use case pada slide ini. Kemudian interaction view. Interaction view ini bertujuan untuk mengintegrasikan antara objek-objek interaksinya berupa sejumlah pesan dalam kolaborasi yang saling dipertukarkan. Pada interaction view ini menggunakan kolaborasi diagram bisa dilihat perusahaan menginputkan data pekerjaan baru, lalu datanya dicek terlebih dahulu. Kemudian pencari kerja atau staffing jobs mencari pekerjaan melalui manage pekerjaan yang dikelola oleh admin dari aplikasi staffing jobs ini. Nah, untuk yang selanjutnya, state machine view. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri. Nah, pertama, menginput pekerjaan baru dan dicek kevalidasian dari datanya. Kemudian setelah dicek data pekerjaan akan tampil info pekerjaan sehingga si pencari kerja bisa melakukan daftar pekerjaan, kemudian dilakukan pengecekan data pelamar atau data si pencari kerja. Nah, selanjutnya activity view. Nah, di sini activity view itu untuk memodelkan komputasi-komputasi dan aliran-aliran kerja yang terjadi dalam sistem atau aplikasi stepping job yang dikembangkan. Nah, pada activity view kali ini menggunakan deployment diagram, bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya ada physical view. Nah, pada physical view yaitu untuk memodelkan komputasi-komputasi dan aliran kerja yang terjadi dalam sistem yang dikembangkan menggunakan komponen diagram. Komponen diagram ini mengandung komponen interface dan relationship. Nah, selanjutnya ada model management view. Pada model management view merupakan suatu pemodelan dengan cara membagi sistem yang besar ke dalam unit-unit yang kecil
sehingga dapat bekerja dengan jumlah informasi yang terbatas pada waktu tertentu. Pada waktu tertentu, anggota tim tidak saling mempengaruhi pekerjaan masing-masing. Nah, untuk kesimpulannya di sini dapat ditarik 6 poin yang telah kami paparkan sebelumnya. Yang pertama, use case view. Nah, use case view di sini untuk memodelkan fungsionalitas sistem atau perangkat yang dilihat dari pengguna yang ada di luar sistem atau biasa disebut dengan aktor. Yang kedua, interaction view itu untuk menginteraksikan objek-objek. Yang ketiga, state machine view di sini untuk mendeskripsikan perilaku dinamis objek-objek selama berjalannya waktu dengan memodelkan siklus hidup objek-objek dari masing-masing kelas. Nah, yang keempat, activity view di sini untuk memodelkan komputasi-komputasi dan aliran-aliran kerja yang terjadi dalam sistem atau aplikasi yang dikembangkan. Yang kelima, physical view, yaitu untuk pandangan tentang bagaimana data disimpan dalam media penyimpanan data. Nah, user view dapat disejajarkan dengan subskema. Dan yang terakhir, model manajemen view, yaitu suatu pemodelan dengan cara membagi sistem yang besar ke dalam unit-unit kecil. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.